Biografi Tokoh Pratama Arhan yang beranggotakan saya Ika Fadila, nomor urut 10. Saya Lulu Siti Kotimah, nomor urut 14. Saya Sti Muzakia, nomor urut 23. Saya Tia Saputri, nomor urut 26. Saya Widanisa, nomor urut 27. Tugas ini untuk memenuhi nilai bahasa Indonesia yang diampu oleh Bapak Cahya. Semoga dengan adanya ulasan biografi yang akan kelompok kami sampaikan, ada suatu pembelajaran dan suatu nilai positif yang dapat kita ambil bersama-sama. Oke, selamat menyaksikan. Biografi Pratama Arhan. Nama lengkap Pratama Arhan Alif Rifai. Tanggal lahir 21 Desember 2001. Tempat lahir Blora, Jawa Tengah, Indonesia. Tinggi badan 170 cm. Posisi bermain back kiri, Informasi Club. Klub saat ini Tokyo Verdy. Nomor 38. Profil Pratama Arhan. Pratama Arhan lahir di Desa Sidomulyo, Kecamatan Banjarjo, Kabupaten Blora, Jawa Tengah pada 21 Desember 2001. Perjalanan panjangnya di dunia sepak bola berawal pada tahun 2012 ketika berlatih bersama Sekolah Sepak Bola atau SSB Putra Mustika. Setelah 3 tahun menimba ilmu di sana, Arhan kemudian bergabung dengan salah satu SSB terbaik di Semarang, yakni SSB Terang Bangsa. Pratama Arhan Alif Rifai saat akan tampil di dalam sebuah pertandingan pada 2017 bersama Akademi Terang Bangsa Semarang. Pada 2020, Pratama menjadi salah satu pemain andalan timnas U19 Indonesia. Di sana, bakatnya terpantau radar PSIS Semarang yang tengah menyusun tim elit Pro Academy atau EPA U18. Pada tahun 2018, ia bergabung dengan PSIS U18 yang sukses menjadi runner-up EPA Liga 1 U18 2018. Kemudian Arhan sempat promosi ke tim PSSI U20 tahun 2019. Dan sejak saat itu, karirnya terus melesat hingga level tim nasional. Potensi besar Pratama Arhan tercium oleh Sintayong yang saat itu sedang mempersiapkan tim terbaik untuk tampil di ajang Piala Dunia U20 2021. Pratama Arhan menjadi salah satu pemain yang sering dipasang oleh Sintayong saat timnas U19 menjalankan pemusatan latihan di Kroasia. Back sayap timnas U19 Indonesia, Pratama Arhan Alif melakukan selebrasi gol bersama Witan Sulaiman dalam pertandingan uji coba di Kroasia pada Oktober 2020. Saat itu ia mencatatkan debutnya bersama timnas U19 ketika berjumpa Bulgaria U19 pada laga uji coba yang berlangsung pada 5 September 2020. Setelah merampungkan stage di Kroasia dan kembali ke Indonesia, Pratama Arhan langsung mendapatkan kontrak profesional dari PSIS Semarang. Debutnya di level profesional tercipta ketika skuad Mahesa Jenar tampil di turnamen pramusim Piala Menpora 2021. Pemain muda PSI Semarang, Pratama Arhan menerima penghargaan sebagai pemain muda terbaik Piala Menpora 2021 Dok Media PSIS. Selama turnamen tersebut, pemain berusia 20 tahun ini sukses mencatat 4 penampilannya. Selain itu, ada 2 gol dan 1 assist yang disumbangkan untuk PSSI. Performa impresifnya bersama PSSI di Piala Menpora 2021 ini berbuah manis. Pratama Arhan menyambut gelar sebagai pemain muda terbaik Piala Menpora 2021. Meskipun usianya saat itu menginjak 19 tahun, tetapi kepercayaan pelatih Sintayong kepada Pratama Arhan tidak pernah memudar. Sebab pelatih asal Korea Selatan itu langsung memberikan kesempatan debut untuk Arhan saat timnas Indonesia menghadapi Oman pada laga uji coba. Dalam pertandingan yang berlangsung pada 19 Mei 2021 itu, Arhan bermain penuh selama 90 menit untuk mengawal sektor pertahanan timnas Indonesia. Sayangnya, skuad Garuda saat itu harus mengakui keunggulan lawan setelah tumbang dengan skor 1/3.
Sejak saat itu, Arhan selalu dipercaya untuk mengawal pertahanan kiri skuad Garuda. Hal itu juga berlanjut ketika timnas Indonesia menghadapi 3 pertandingan sisa pada kualifikasi Piala Dunia 2022 zona Asia. Selebgram Arhan tidak pernah memudar. Sebab pelatih asal Korea Selatan itu langsung memberikan kesempatan debut untuk Arhan saat timnas Indonesia menghadapi Oman pada laga uji coba. Dalam pertandingan yang berlangsung pada 19 Mei 2021 itu, Arhan bermain penuh selama 90 menit untuk mengawal sektor pertahanan timnas Indonesia. Sayangnya, skuad Garuda saat itu harus mengakui keunggulan lawan setelah tumbang dengan skor 1/3. Sejak saat itu, Arhan selalu dipercaya untuk mengawal pertahanan kiri skuad Garuda. Hal itu juga berlanjut ketika timnas Indonesia menghadapi 3 pertandingan sisa pada kualifikasi Piala Dunia 2022 zona Asia. Selebrasi 2 pemain Indonesia, Irfan Jaya dan Pratama Arhan kanan, seusai membobol gawang Malaysia dalam laga grup B fase awal Piala AFF 2020 19 Desember 2021 PSSI. Dari ketiga laga yang dihadapi skuad Garuda, yakni saat melawan Thailand, Vietnam, dan Uni Emirat Arab, Arhan selalu dipercaya untuk bermain penuh. Sejauh ini, ditambah aksinya di Piala AFF 2020, Arhan sudah mencatat 14 penampilan bersama timnas Indonesia asuhan Sintayong di berbagai ajang. Selain bersama kedua kelompok usia tersebut, Sintayong juga masih mempercayai posisi bek kiri kepada Arhan di skuad timnas U23 Indonesia. Saat itu, skuad Garuda menghadapi Australia pada 2 pertandingan di grup G. Sayangnya, seluruh pertandingan itu berakhir untuk kemenangan tim lawan. Pada pertemuan pertama, skuad Garuda Muda ditekuk dengan skor 2/3. Sedangkan leg kedua mereka kembali kalah 0/1. Dengan agregat 2/4 ini, skuad Garuda Muda gagal melaju ke putaran final Piala Asia U23 2022. Tara! Sekian ulasan biografi tokoh Pratama Arhan yang sudah kelompok kami buat dan bahas. Semoga dengan adanya pembahasan ini, kita dapat mengambil nilai positif dari tokoh tersebut. Pesan dari kelompok kami dapat disimpulkan dari tokoh Pratama Arhan, apabila kita ingin mencapai cita-cita yang kita inginkan, teruslah berusaha dan jangan patah semangat. Dan jangan lupa berdoa. Hidup kesepian tanpa makasih, cukup sekian dan terima kasih. Selamat menjalankan puasa. Bye-bye. Terima kasih. Dari kelompok 3 kelas 10 TKP. Di sini kita akan menjelaskan mengenai biografi Pangeran Antasari. Nah, untuk itu sebelumnya, perkenalkan, nama saya Nisa Fitriani. Nama saya Bunga Septi Amelia. Nama saya Mega Herlia. Nama saya Atika Dewi Anggreni. Nama saya Elisa Lestari. Nama saya Herman Sabila. Dan nama saya Istiqomah. Pangeran Antasari. Nama Pangeran Antasari. Pangeran Antasari lahir di Kayu Tangi, Banjar, Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan pada tahun 1797 atau 1809. Pangeran Antasari wafat di Bayan Bengkuh, Kabupaten Barito Utara, Kalimantan Tengah pada tanggal 11 Oktober 1862. Ibu dari Pangeran Antasari bernama Gusti Khadijah binti Sultan dan ayahnya bernama Pangeran Masahud bin Pangeran Amir, dan itulah profil singkat dari Pangeran Antasari. Pangeran Antasari adalah putra dari Pangeran Masahud bin Pangeran Amir dan Gusti Khadijah binti Sultan Sulaiman. Semasa muda, Pangeran Antasari bernama Gusti Inu Kartapati. Pangeran Antasari memiliki seorang nama Ratu Antasari atau Ratu Sultan Abdul Rahman yang meninggal dahulu setelah melahirkan anaknya yang bernama Rahmatillah yang merupakan pewaris Kesultanan Banjar, dan saat masih bayi anaknya pun meninggal. Pangeran Antasari tidak hanya sebagai pemimpin suku Banjar namun juga
Pemimpin suku Kutai, Mayan, Baku, Pai, Siang, Wurung, Maju, Sihong, Pasir, dan beberapa suku lain yang ada di wilayah dan pedalaman. Pangeran Antasari ditunjuk sebagai tinggi Kesultanan Banjar atau menjadi Sultan Banjar dengan gelar penambah Amiruddin Khalifatul Mukmin. Penguatan posisi tersebut dimulai dengan seruan hidup untuk Allah dan mati untuk Allah. Perjuangan Pangeran Antasari melawan Belanda pada tanggal 25 April 1859 atau 1968 oleh pemerintah Republik Indonesia. Untuk mengenang jasa beliau, nama beliau diabadikan sebagai Korem 101 atau Antasari, dan juga nama beliau dipakai sebagai nama julukan Kalimantan Selatan, yaitu Bumi Antasari. Inilah penjelasan mengenai Pangeran Antasari. Jika ada salah kata, kami mohon maaf dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman. Siang. Bagaimana puasa hari ini? Lancar? Lancar. Kenalkan, kami dari kelompok 1 yang beranggotakan saya Sekar Aprilia Mukarramah, Saya Safitri Nuraini, Saya Anjar Nuris Priani. saya Siti Aisyah. ingin menceritakan biografi singkat Ki Hajar Dewantara beserta kiprahnya dalam bidang pendidikan nasional Indonesia. Ki Hajar Dewantara. Ki Hajar Dewantara lahir dengan nama Raden Mas Suwardi Suryaningrat. Beliau lahir pada Kamis Legi 2 Mei 1889 di Yogyakarta. Ki Hajar Dewantara berasal dari keluarga bangsawan Puro Pakualaman, Yogyakarta. Tak hanya soal pendidikan, karena sebelum benar-benar berkepikiran di dunia pendidikan, Ki Hajar Dewantara memulainya dari dunia jurnalistik. Melakukan protes kepada Belanda melalui tulisan kritisnya. Hingga biografi Ki Hajar Dewantara singkat ini menunjukkan pengasingan karena kekritisannya. Dunia jurnalistik yang diketahui, Ki Hajar Dewantara membuat pergaulan lebih luas, pandangan politiknya juga lebih berkembang. Ia dapat mengutarakan pemikiran dan persoalan bangsanya melalui tulisan-tulisan di berbagai surat kabar, majalah, dan brosur, dan memberi penerangan pada bangsanya yang sedang dirundang di kegelapan. Dan pada tanggal 26 April 1959, Ki Hajar Dewantara meninggal pada umur 69 tahun dan dikebumikan di Taman Wijaya Brata, Yogyakarta. Dapat disimpulkan bahwa Ki Hajar merupakan salah satu pahlawan bangsa dalam pendidikan Indonesia. Beliau merupakan bapak pelopor pendidikan di Indonesia. Banyak yang mengenali dari semboyan khasnya, yaitu Dia Mangunkarso dan Tuturi Handayani. Dengan harapan yang kami sampaikan, teman-teman bisa memahami biografi singkat Ki Hajar Dewantara. Saya juga mengucapkan terima kasih untuk teman-teman yang sudah menyimak dan mendengarkan video ini. Semoga kita bisa bertemu di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dikendalikan kekuatan-kekuatan alam yang mereka temui. Jiwa mereka bersatu dengan kekuatan-kekuatan alam, kesaktian-kesaktian khusus yang dimiliki seseorang. Kesaktian itu kemudian diterima sebagai suatu peristiwa yang mulia dan suci. Jiwa mereka bersatu dengan kekuatan-kekuatan alam, kesaktian-kesaktian khusus yang dimiliki seseorang. Kesaktian itu kemudian diterima sebagai suatu peristiwa yang mulia dan suci. Bila ia melekat pada seseorang, maka orang itu adalah lambang dari kekuatan mereka. Dia adalah pemimpin yang dianggap memiliki karisma. Sifat-sifat itu melekat dan berproses turun-temurun. Walaupun kemudian mereka sudah memeluk agama, namun secara genealogis atau silsilah atau keturunan adalah turunan pemimpin atau kapiten. Dari sinilah sebenarnya sebuah kapiten yang melekat pada diri Patimura itu bermula. Sebelum melakukan perlawanan terhadap VOC, ia pernah berkarir dalam militer sebagai mantan
sersan militer Inggris. Kata Maluku berasal dari bahasa Arab al-mulk atau al-malik yang berarti tanah raja-raja, mengingat pada masa itu banyaknya kerajaan. Pada tahun 1816, pihak Inggris menyerahkan kekuasaannya kepada pihak Belanda, dan kemudian Belanda menerapkan kebijakan politik monopoli, pajak atas tanah atau landrete, pemindahan penduduk, serta pelayaran hongi atau Hongi-Totten, serta mengabaikan Traktat London I, antara lain dalam pasal 11 memuat ketentuan bahwa residen Inggris di Ambon harus menundingkan dahulu pemindahan Korps Ambon dengan gubernur, dan dalam perjanjian tersebut juga dicantumkan dengan jelas bahwa jika di pemerintahan Inggris berakhir di Maluku, maka para serdadu Ambon harus dibebaskan, dalam artian berhak untuk memilih untuk memasuki dinas militer pemerintah baru atau keluar dari dinas militer. Akan tetapi, dalam praktiknya, pemindahan dinas militer ini dipaksakan kedatangan kembali kolonial Belanda pada tahun 1817 mendapat tantangan keras dari rakyat. Cukup sekian ulasan biografi Pattimura kami. Sapi disembelih berlumuran darah, potong dagingnya di hari kurban. Mohon maaf atas segala salah, juga hilaf mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian hari ini teman-teman? Perkenalkan kami kelompok 5 beranggotaan. Saya Fatia. Perkenalkan nama saya Rafael Ayu Oktaviani. Perkenalkan nama saya Dian Tritasari. Perkenalkan nama saya Desina Sari. Ingin mengulas tentang biografi tokoh Ki Hajar Dewantara. Tugas ini untuk memenuhi nilai bahasa Indonesia yang diampuh oleh Pak Cahya. Semoga dengan adanya ulasan biografi yang akan dikelompokkan kami sampai Biografi Ki Hajar Dewantara. Ki Hajar Dewantara lahir pada 2 Mei 1889 dengan nama Raden Mas Suwerti Suryaningrat. Ia berasal dari lingkungan keluarga Kadipaten Paukalaman di Yogyakarta, yang merupakan salah satu kerajaan pecahan dinasti Mataram selain Surakarta, Kesultanan Yogyakarta, dan Kadipaten Mangkunegaran. Ki Hajar Dewantara menempatkan sekolah LS, Sekolah Dasar Belanda, lalu melanjutkan ke Stovia, Sekolah Dasar Bumi Putra. Meski tidak tamat lantaran sakit, Ki Hajar Dewantara dikenal sebagai aktivitas sekaligus jurnalis pergerakan nasional yang pemberani. Dan dia juga menjadi wartawan di beberapa survei tablet seperti Sutomo, Media Jawa, The Express, Utusan India, Koimoda, Dan Pusara. Selain itu, pada 20 Mei 1908 ia sempat bergabung dengan Budi Utomo atau BU di Batavia, Jakarta. Pada 20 Mei 1908 kemudian keluar dan mendirikan Indeks Parti atau IP bersama Cipto Mangunkusumo serta Ernest Doesdeker atau 3 serangkai pada 25 Desember 1912. Ada 3 ajaran penting dari Ki Hajar Dewantara, yaitu 1. Ingarso Suntulodo, yang berarti di depan pimpinan, harus memberi tuladan. 2. Imadoyo Mangunkuroso,